Selamat datang di Kebun Anggur Import Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan, khususnya buah anggur. Nah, di YouTube saya Kebun Anggur Import Jakarta, kali ini saya akan melakukan tutorial tentang bagaimana cara penanganan apabila para pemirsa sekalian membeli bibit anggur impor supaya nggak mati. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan berkahnya pada hari ini kita semuanya semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Oke, kita lanjut. Saya akan melakukan tutorial tentang bagaimana cara penanganan anggur ketika kita beli online. Dan sebelumnya akan saya perlihatkan bagaimana cara saya mengirim anggur dari Sabang sampai Merauke. Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga anggur ini tetap hidup di dalam perjalanan yang bisa memakan waktu 4, 5, ataupun 6 hari. Oke, silakan dilihat. Pertama yang saya butuhkan adalah karton bekas atau baru boleh. Ya, bibit yang akan kita kirim, plastik, cutter, jarum kasur atau jarum karung goni, tali rafia, dan lakban. Oke, silakan diperhatikan. Pertama-tama kita siapkan kardus bekasnya atau karton ya. Silakan dilihat. Kita ikat dulu. Ini menggunakan cara yang sederhana ya. Jadi nggak perlu terlalu ribet terus jadi. Nah, seperti ini sudah cukup para pemirsa, dilihat ya, kosong, bukan sulap, bukan sihir. Tadi nggak main sulap ya, ini hanya tutorial saja. Oke, ini loh. Nah, kita masukkan bibit anggur ke dalam plastik. Kenapa? Karena apabila media tanam ini basah, begitu dalam perjalanan, kalau airnya itu sempat keluar, dia akan merusak ini, kardusnya akan menjadi lemas karena kertasnya karton ini akan lembab ya. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan, kita ikat dengan tali rafia. Ini cara sederhana para pemirsa. Dan alhamdulillah walaupun sederhana ini terbukti ampuh, selamat dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah seperti ini di dalam kertas kita masukkan ke dalam kardus ya. Kita masukkan. Oke, kita masukkan. Apa yang kita lakukan supaya dia aman di dalam, yaitu dengan cara mengikat. Kita ikat di dalam kardusnya. Biasanya saya mengikat 2 kali, ini hanya 1 kali. Nah, seperti ini kita masukkan. Terus kita ikat. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ipul. Selamat datang. Monggo. Ini kedatangan tamu istimewa, nggak sengaja Pak Ipul Barber. YouTube-nya di Taman Langit Grip. Udah 45.000 subscribe. Monggo silakan dulu Pak. Ini Pak Ipul Barber. Agak dekat. Nah, ini guru saya ya. Ini guru saya Pak. Guru besar saya anggur. Selamat datang Bu. Nah, ini si cantik Ibu sama putrinya. Salim. Oke, silakan duduk Pak. Silakan duduk. Ini jaga dulu Pak di depan kamera Pak. Syuting dulu ya. Pak Ipul Barber. Acara ini saya, dedengkot anggur ya, guru anggur saya. Kalau pesen kelas ningrat atau kelas apa aja beliaunya punya. Oke, silakan dulu lagi. Setelah seperti ini, para pemirsa, kita lakban. Kita lakban dulu. Kalau sebelumnya kita ikat dulu bawahnya supaya dia kuat. Sebentar Pak Ibu ya. Iya. Ini biar enggak banyak orang salah paham. Nah. Setelah itu atasnya kita tutup.
zaman nggak nyasar, langsung nyampe. Muter. Masa. Ini kayak anterin ini tadi. Ini Pak Ipul nih yang sering saya ceritakan sukses di dunia anggur. Dulunya beliaunya satpam karena di tempat kerjaannya kena COVID. Kena COVID kerjaannya, bukan beliaunya. Maksudnya tempat kerjaannya itu tempat untuk sarana olahraga dan penyewaan acara-acara tamu pesta. Nah, karena sepi, beliaunya mengundurkan diri, memilih dagang anggur. Oke, para pemirsa, kita lanjut. Ya, seperti ini. Ini karena hanya tutorial, jadi nggak usah bagus-bagusan. Sebenarnya ya nggak telepon, ada Pak Ipul. Oke para pemirsa, seperti ini bentuknya. Nah, setelah ini kita tulis alamat lengkap plus kode pos. Tolong para pemirsa sekalian jangan lupa kasih kode pos dan nomor telepon ya. Nah, di dalam perjalanan kita menggunakan jasa JNT, JNE, kilat dan lain sebagainya. Mungkin dalam perjalanannya dari mobil masuk mobil ke mobil box lainnya mungkin dilempar-lempar, mungkin karena dia mengejar waktu. Nggak mungkin karena terkejar waktu mereka akan menaruhnya secara lembut, nggak mungkin seperti ini ya. Terima Pak. Nah, terus balikin lagi ke saya. Nah, kemungkinan yang yakin itu seperti ini ya. Lempar lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya, jatuh. Nah, seperti ini ya. Terus lempar lagi. Nah, ini nah, seperti ini terus diputer-puter, mungkin kebalik ya. 3-4 hari sampailah ke tempat yang dituju para pemirsa ya. Saya tidak menjelek-jelekan jasa pengiriman karena saya juga mengerti mereka dikejar waktu. Kalaupun kita dilempar dan sebagainya rusak apapun, saya tidak pernah menyalahkan jasa pengiriman karena situasi dan kondisi. Kan orang itu punya apa ya, rasa emosi dan sebagainya, mungkin dia dikejar waktu dan sebagainya yang kita katakan tadi. Jadi kemungkinan barang ini akan dilempar-lempar. Apakah barang ini rusak? Setelah dilempar-lempar kita lihat ya. Ini udah terbukti, kita lempar lagi supaya yakin para pemirsa. Nah, saya biarkan, kan? Oke. Begitu para pemirsa sekalian menerima barang dalam bentuk seperti ini, pertama-tama yang dicari adalah kita ambil tengahnya. Yang berat berarti media tanam di bawah. Begitu di bawah kita taruh di bawah, kemudian kita buka atasnya. Nah, seperti ini. Kenapa dibuka atasnya? Kita ingin melihat posisinya di dalam, ya. Jadi kalau membuka barang yang baru datang tidak melingkar, motongnya tidak melingkar karena bisa memotong batang anggur. Dia akan terpotong dengan sendirinya. Jadi kita seperti ini, kita buka dari atas. Ya, atasnya dulu kita buka untuk mengetahui posisi bibit anggur. Nah, oke, bisa dilihat posisinya. Setelah dilihat, kita lihatin sambungan kardus. Yang disitulah kita iris ya. Seperti ini kita iris sampai bawah. Hati-hati. Nah, setelah kita iris, kita buka, dia posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita lihat tali pengikat penahan media. Itu kita potong ya, ini. Tali pengikat media kita potong. Seperti ini, kita ambil. Ya. Inilah bentuk fisik dari bibit anggur yang tadi kita packing dan kita lempar-lempar. Anggap aja tadi dalam pengiriman dari orang ke orang, dari mobil ke mobil ya, dilempar-lempar. Ini seperti ini. Ya, yang kedua adalah kita buka tali pengikatnya yang menahan plastik. Oke. Nah. Keduanya kita ambil. Nah, ini yang paling penting para pemirsa, jangan sekali-sekali memegangnya seperti ini. Kenapa? Kalau kita terlalu keras megangnya, dia akan merubah media tanam. Kalau media tanam itu berubah, akar-akar itu, ujung-ujung akar akan terlepas dari butiran-butiran tanah yang menyebabkan anggur layu. Ya.
Dan ini pun kalau perjalanan 3-4 hari dia akan layu. Layu karena dia nggak melakukan proses fotosintesis. Nah, cara penanganannya para pemirsa, begitu kita buka begini kita cek media. Apabila media masih basah, nggak usah disiram. Tapi yang perlu diperhatikan adalah daunnya. Daunnya bisa disemprot menggunakan air atau menggunakan vitamin B1 dosis rendah ya. Vitamin B1 untuk tumbuhan, bukan untuk anak-anak ya para pemirsa. Jadi disemprot air, daunnya terus tidak dikenakan sinar matahari dan tidak ditaruh dalam ruangan yang tidak mengalir udara. Artinya cukup ditaruh di teras, karena kalau di dalam ruangan tidak ada udara, dia pun akan gosong ya. Nanti sehari 2 hari daun ini akan menjadi bagus lagi. Setelah dia daunnya bagus, iya silakan Bu, sebelah kiri. Nah, setelah daunnya kelihatan bagus baru dipindah ke media tanam. Diiris pelan-pelan menggunakan cutter, kanan kiri kita buka. Nah, kita masukkan ke dalam media tanam. Yang perlu diingat, media tanam jangan terlalu basah setelahnya. Artinya waktu kita mindah ini ke dalam media tanam boleh disiram yang banyak supaya nggak kaget ya. Tapi setelah itu kalau memang anggur ini kelihatan segar, tidak usah disiram. Dipertahankan media jangan terlalu basah, karena kalau basah berhari-hari kemungkinan pH-nya akan turun. Apalagi kalau medianya bekas fermentasi yang mengandung banyak kue kambing atau kue sapi. Kohe itu kotoran hewan para pemirsa ya. Itu akan menjadi mati karena akarnya busuk ya, terlalu asam. Nah, caranya tadi setiap hari kita kalau pengen nyiram dicorek dulu menggunakan jari. Kalau dia masih lembab dan basah nggak usah disiram. Kalau mendekati kering disiram. Oke, seperti itu penanganannya apabila kita membeli bibit anggur online. Nah, untuk selanjutnya boleh seminggu sekali dipupuk NPK Mutiara. Untuk pertama kali pupuk 5 butir dalam 1 liter air. Atau menggunakan Potska juga boleh. Karena anggur ini nggak boleh langsung 1 sendok ya. 1 sendok NPK nggak boleh langsung mati karena overdosis. Nah, setiap minggu kita 5 butir, kemudian minggu berikutnya kalau nggak layu bisa 10 butir dan seterusnya. Untuk cara perawatan dan pembuahan bisa mengikuti YouTube saya di Kebun Anggur Impor Jakarta. Banyak itu di yang sebelum-sebelumnya tutorial tentang rahasia anggur impor dan lain-lain. Para pemirsa sekalian bisa mengikutinya. Oke, saya kira hanya itu tutorial cara penanganan bibit anggur beli online ya, supaya bibitnya selamat. Dan saya doakan semua yang beli bibit online dari saya, mungkin dari Pak Ipul Warwer, Taman Langit Grape, dan teman-teman anggur saya sekalian, semoga semuanya hidup subur, sukses. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, insya Allah negara kita menjadi swasembada anggur. Kalau perlu kita yang ekspor ke luar negeri, karena daerah kita tropis, anggur bisa berbuah sepanjang masa. Oke, apabila ada kata-kata tutorial saya yang kurang, mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Framelens Audio Visual